Sejujurnya sih gue nggak tahu ya kenapa laptop ini perlu di-review. Ini kan laptop tipis, mungil, ringan, terbaik kalau dana kalian cukup untuk membelinya. Tapi ya udahlah, mari kita review seakan saya belum jatuh cinta sama laptop ini. Ya, jumpa lagi di Tribu TV. Kalian mencari laptop mungil untuk workhorse atau dijadikan daily driver yang tangguh untuk pekerjaan kantoran yang aman, nyaman, ringkas, ringan, dan dilengkapi segudang fitur, dan harus kencang juga. Mau minta bisa gaming tipis-tipis? Ayo, mau kerja atau mau main? Tapi bisa juga sih ya. Nah, kali ini kita akan bahas laptop dari jajaran ThinkPad yang bisa memenuhi itu semuanya. Ya, ini adalah ThinkPad. Jadi jelas, ini adalah versi kelas premium banget. Dan ini adalah produk baru, bukan barang bekas. Buat yang merasa bahwa produk ini belum terjangkau di dompet kalian, ya ini bukan ajakan untuk membeli. Bukan. Anggap review ini sebagai pencerahan. Laptop kerja kantoran kelas atas itu sekarang udah seperti apa sih? Nah, dalam review ini, kalian juga akan kami jelaskan kenapa ThinkPad X1 Nano ini adalah salah satu opsi laptop mungil terbaik di dunia. ThinkPad X1 Nano. Ya, ini adalah laptop bisnis kelas atas dari Lenovo dengan platform Intel Evo. Artinya laptop ini sudah punya keunggulan Intel Evo seperti Instant Wake atau Always On, di mana laptop langsung bisa digunakan kurang dari 1 detik setelah layar laptop dibuka, performa tinggi, responsif, daya tahan baterai yang sangat baik. Syarat minimumnya adalah 9 jam kerja dengan layar Full HD ya. Konektivitas super cepat, Wi-Fi 6 dan Thunderbolt harus ada juga di situ. Dan itu baru sebagian. Nah, Lenovo ThinkPad X1 Nano ini juga menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-11 model vPro ya. Prosesor ini didesain untuk kelas bisnis profesional. Notebook berbasis Intel vPro memungkinkan tim manajemen IT atau perusahaan untuk melakukan banyak kegiatan maintenance laptop secara remote. Dari jarak jauh bisa diperbaiki, bisa dirapikan, bisa diupdate ya. Ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja perusahaan. Dan dia dilengkapi dengan Intel Hardware Shield yang memberikan fitur keamanan berbasis hardware yang komprehensif dan menjamin agar data bisnis perusahaan tetap aman. Beberapa fitur keamanan berbasis hardware pada prosesor Intel Core generasi ke-11 vPro ini adalah Intel Control Flow Enforcement Technology. Ini proteksi berbasis hardware yang dibuat untuk melawan berbagai jenis serangan yang tidak bisa dihindari menggunakan software. Lalu ada Intel Total Memory Encryption. Ini adalah enkripsi data hingga level silikon untuk mencegah serangan cold boot attack yang dapat mencuri kunci enkripsi pada operating system. Kemudian ada Intel Threat Detection Technology, fitur yang mampu memberikan data kondisi keamanan perangkat yang sedang digunakan oleh penggunanya secara nyaris real time kepada tim IT perusahaan tersebut. Hal ini dapat membantu mendeteksi dini serangan ransomware dan crypto mining yang sedang marak terjadi akhir-akhir ini. Oke, kita masuk langsung ke spesifikasi dasarnya ya. Dia pakai Intel Core i7 1180 G7 vPro. Tiger Lake 10 nm Super Fin TDP 15 watt, 4 core, 8 thread, base-nya di 2,2 GHz dengan maksimum di 4,6 GHz. 12 MB Intel Smart Cache besar di sini ya. Untuk RAM 16 GB LPDDR4X 4266 MHz, dual channel non upgradable tapi nggak masalah, udah 16 GB soalnya. 1 TB SSD PCIe NVMe tanpa slot ekspansi untuk storage, tapi ya tentunya ya SSD-nya sendiri bisa diganti. Lalu dia pakai Intel Iris Xe graphics, udah Xe architecture, 96 execution unit ya, mendukung Intel QSV dan dedicated AV1 hardware based decoder yang ini bisa membuat kalian streaming dari YouTube dengan data yang lebih kecil 20-30% kalau kalian streaming video 4K. Lalu dia pakai Intel Wi-Fi AX 201, Wi-Fi 6, Wi-Fi AX, Gigabit Wi-Fi, multi-user MIMO, Bluetooth 5.2, semuanya sesuai standar Evo. Lalu Windows 10 Pro, sistem operasinya ini kelas bisnis profesional, memaksimalkan kemampuan dan fitur prosesor Intel Core yang vPro ini. Form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya adalah kombinasi carbon fiber dan magnesium alloy. Sebentar, ini kombinasi dua bahan yang nggak mungkin bahan kaleng-kaleng ya. Carbon fiber untuk bodi bagian atas, sementara magnesium alloy di cover bagian bawah. Kombinasi kedua bahan ini membuat laptopnya meskipun terlihat tipis dan ringkas tapi tetap kokoh banget. Untuk desain ini bersih, profesional, khas laptop kelas ThinkPad banget lah ini. Terdapat motif carbon fiber di belakang layar, lalu ada logo Lenovo di ujung pojok kanan bawah, dan ada logo ThinkPad X1 Nano di pojok kiri atas.
Seperti biasa, titik merah pada huruf I menyala saat laptop dinyalakan. Ini ya bikin yang melihatnya agak iri biasanya ya. Nah, desainnya simple dan laptop ini terlihat sangat mungil saat dibawa bepergian. Dan ya, tentunya dia sudah memenuhi standar pengujian ketahanan military standar 810H. Untuk warna, black weave ya, warna hitam dengan motif carbon fiber. Dimensinya panjang 29,2 cm, lebar 20,7 cm dengan ketebalan 1,42 cm di bagian tertipis, 1,72 cm di bagian tertebal. Untuk bobot, laptopnya hanya 975 gram. Ringan sekali. Chargernya 205 gram. Ini adalah charger Type-C, jadi bisa dipakai buat smartphone juga. Total bobotnya kalau dibawa adalah 1,18 kg. Iya, totalnya aja udah lebih ringan ketimbang rata-rata laptop yang tipis. 1,18 kg, 975 gram hanya buat laptopnya doang, ringan banget. Display, ini adalah layar 13 inci, panel IPS, walaupun terlihat seperti OLED. Resolusinya 2K 2160 x 1350, aspek rasio 16:10, 60 Hz bukan laptop gaming, 450 nits jadi cukup cerah, 100% sRGB, dan ini adalah layar touchscreen dengan 10 point multi-touch. Permukaannya memang glossy ya, tapi pantulan di layar ini tidak semengganggu layar yang glossy seperti biasanya. Jadi emang luar biasa. Dan layar ini juga dilengkapi dengan anti-smudge, di mana ini meminimalkan bekas-bekas sentuhan jari saat layar dipegang. Bekas jari masih ada, tapi tipis-tipis banget, nyaris nggak kelihatan dibandingkan laptop dengan layar sentuh. Lalu dia sudah support fitur Dolby Vision dengan preset visual yang dapat diubah melalui software Dolby Access. Dia punya fitur Always On Instant Wake yang membuat laptop menyala dan langsung dapat digunakan dalam kurang dari 1 detik setelah layar dibuka. Dan tentunya laptop ini layarnya bisa dibuka sampai 180 derajat. Bingkai kanan dan kiri sangat tipis. Bingkai atas sedikit tebal karena ada kamera 720p 30fps. Dan ini bukan kamera biasa. Nanti akan kami jelaskan kenapa ini bukan kamera biasa. Selain memang kameranya ThinkPad, rata-rata emang biasanya lebih bagus. Oke, audio. Dia pakai 2x2 watt Dolby Atmos audio stereo speaker yang terletak di bawah laptop. Dengan 2x1 watt tweeter yang mengarah ke atas, terletak di atas keyboard. Terdapat software Dolby Access untuk mengatur preset audio juga. Lalu kualitas suaranya. Ini gila. Laptop sekecil ini belum pernah kami rasakan suaranya semenggelegar ini. Ini luar biasa memang. Dan kalau bicara soal audio, dia punya 4 mikrofon 360 derajat. Ini menjamin kegiatan conference call, video call tetap nyaman tanpa adanya suara yang tidak tertangkap oleh si laptop. Dia memiliki kemampuan voice recognition juga atau pengenalan suara. Kemudian untuk konektor dan tombol, di kiri ada satu audio jack combo 3,5 mm ya. Kemudian ada 2 Thunderbolt 4, 2 Thunderbolt 4, 2 Thunderbolt 4. Enggak, itu saya sengaja ulang 3 kali ya. Ada 2 Thunderbolt 4 yang mendukung transfer data dengan protokol USB 4, Power Delivery 3.0, ada display output dengan protokol DisplayPort 1.4a hingga 2 monitor 4K 60. Dan dia juga otomatis mendukung penggunaan perangkat Thunderbolt 3 dan Thunderbolt 4 seperti external GPU dan Thunderbolt storage. Kemudian di sisi kanan tidak ada konektor sisi kanan, hanya ada tombol power di ujung area engsel. Ini memaksimalkan tampilan minimalis dan sederhana dari laptop ini. Untuk keyboard, ini adalah keyboard chiclet dengan desain dan layout khas Lenovo ThinkPad. Tombol function ada di pojok kiri bawah. Fungsi tombol function dan kontrol dapat diubah di Lenovo Commercial Vantage. Dan kalau bicara soal feel atau rasanya keyboard ini agak susah saya ngomongnya. Mungkin yang paling gampang untuk menggambarkannya adalah ini ThinkPad. Keyboardnya adalah terbaik, no debat. Ya, dan tentunya dia juga punya backlit keyboard berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan. Touchpad dan track point ini juga menarik ya. Posisinya adalah center to spacebar, sangat nyaman digunakan, meminimalkan tersentuh telapak tangan, dan itu ada track point. Itu ada track point. Sekali kalian nyoba itu track point, biasanya sudah kenyamanannya udah luar biasa deh.
kalian mungkin malas pindah ke touchpad lagi nanti. Oke, tapi balik ke touchpadnya. Touchpadnya mendukung Windows Precision Driver dan terdapat tombol khusus klik kanan dan kiri yang terletak di atas touchpad. Kenapa di atas touchpad? Ya tentunya karena ada track point tadi. Jadi tombol tadi bisa untuk menemani touchpad dan bisa juga untuk menemani si track point tadi. Oke, kita masuk ke sistem keamanan. Lenovo menyebut sistem keamanannya sebagai rangkaian solusi keamanan ThinkShield, dilengkapi dengan Discrete Trusted Platform Module TPM 2.0 ya, mendukung fitur autentifikasi FIDO 2. Terdapat fingerprint sensor di sebelah kanan touchpad. Terdapat infrared sensor pada kamera 720p 30fps-nya yang ada di atas layar. Ada ThinkShutter Webcam Privacy Cover yang meningkatkan privasi dan keamanan pengguna. Kamera juga bisa dinonaktifkan melalui software Lenovo Commercial Vantage. Ini fiturnya Lenovo Vantage untuk kelas bisnis atau enterprise ya. Dan webcamnya dilengkapi dengan software Glance by Miramatrix juga. Ini adalah software keamanan ekstra yang memiliki banyak fitur ya. Ada presence detection, di mana laptop mendeteksi kehadiran pengguna dan otomatis akan mengunci atau mengaktifkan screensaver saat pengguna pergi dari depan laptop. Lalu ada snap windows, pengguna dapat memindahkan window ke monitor yang kedua atau tambahan secara otomatis hanya dengan nengok ke layar yang kedua. Ada smart pointer, sama seperti snap window, tapi yang dipindahkan adalah kursor, bukan windownya. Lalu ada smart display, layar laptop akan di-blur saat pengguna mengalihkan perhatian dari layar laptop. Jadi nggak bisa diintip. Tapi masih ada lagi privacy guard. Layar laptop akan di-blur saat kamera mendeteksi keberadaan orang lain yang ngintip ke arah laptop. Ada privacy alert, terdapat notifikasi dari arah mana layar laptop kita diintip. Lalu ada smart player. Laptop akan otomatis melakukan pause pada video yang ditonton saat pengguna mengalihkan perhatian dari layar. Kemudian ada digital wellness. Ini fitur yang membantu menjaga kesehatan tubuh saat penggunaan laptop dalam jangka waktu panjang yang mencakupi 20-20-20 rules misalnya. Fitur untuk mengingatkan pengguna tentang 20-20 rules saat menggunakan laptop. By the way, tahu nggak apa itu 20-20-20 rules? Atau aturan 20-20-20. Nah gini ya, setiap penggunaan laptop selama 20 menit, pengguna disarankan untuk mengalihkan perhatian dari laptop ke objek yang berjarak 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Nah, fitur ini akan membantu mengurangi kelelahan yang terjadi pada mata. Kemudian ada juga posture guard. Fitur ini menotifikasi pengguna saat postur tubuh terlalu bungkuk. Jadi kayak ngingetin gitu ya, tegak-tegak gitu. Oke, kita masuk ke pengujian performa. Ada 3 pengaturan performa yang dapat diubah dengan menggeser slider pada Windows Performance Mode. Ada Quiet, ada Balance, dan ada Performance. Mari kita cek konsistensi performanya dulu ya. Skor tertinggi pakai Cinebench R15 kalau kita putar 10 kali itu adalah 899 poin dalam mode balance. Dan skor itu masih bisa didorong sedikit lebih tinggi di mode performance ke 910 poin. Di mode balance terlihat bahwa skor perlahan turun ke 700-an saat memasuki run yang keempat dan turun di kisaran 600-an masuki run ke-7 hingga run ke-10. Sedangkan di mode performance terlihat bahwa skor perlahan turun ke 700-an di run ke-5 tapi tetap stabil sampai run ke-10. Jadi kalau di performance-nya lebih ketahan aja gitu ya. Nah, kalau suhu CPU-nya gimana? Terlihat memang di awal suhu CPU sampai mencapai 96 derajat Celcius tapi langsung turun ke kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius saat masuki run ke-5 dan seterusnya. Ini sudah umum ya karena laptopnya mengizinkan performa yang tinggi tapi menjaga suhunya supaya tidak terlalu tinggi. Jadi pada saat dia merasa suhunya akan jadi lebih tinggi, diturunkan suhunya. Jadi ini ada proteksinya, aman. Nah, untuk suhu permukaan, area palm rest itu berada di bawah 30 derajat Celcius. Sedangkan area keyboard di kiri itu di 30 sampai 43 derajat Celcius dengan titik terpanas di dekat tombol angka 2. Area tengah keyboard berada di kisaran 30 sampai 40 derajat Celcius. Area terpanas di sisi kanan dekat tombol backspace itu mencapai 46 derajat Celcius. Area lain di sisi kanan berada di kisaran 33 sampai 40 derajat Celcius. Dan suhu setinggi ini hanya tercapai kalau kita hajar dia pakai Cinebench yang harusnya bukan pekerjaan sehari-harinya. Kita coba di pengerjaan sehari-hari dengan aplikasi sehari-hari yang bisa kita pakai tidak pernah mencapai setinggi itu suhunya. Nyaman dan aman. Nah, sekarang bagaimana kalau kita on battery, jadi nggak nyolok ke listrik? Kita lihat bahwa di mode performance mode, skor tertinggi berada di kisaran 909 poin dengan sustain di 700-an poin. Ini mirip seperti mode performance saat terhubung ke charger. Jadi, sesuai dengan Evo, ya, responsnya akan mirip antara colok ke charger sama pakai baterai.
Kemudian kita langsung masuk ke aplikasi. Pertama kita coba Adobe Premiere Pro sisi 2021. Kita render dengan Full HD render test aja ya, 1080p 60 fps. Ini adalah video 2 menit 7 detik. Hasilnya adalah software only, dia selesai dalam 8 menit 48 detik. Sementara itu untuk pakai OpenCL dia bisa 4 menit 21 detik. Dan saat rendering pakai Premiere Pro kita lihat bahwa suhu prosesor ada di kisaran 75 sampai 85 derajat Celcius. Sempat spike sebentar ke 93 tapi langsung turun lagi ke 80-an derajat Celcius. Jadi aman di sini. Lalu bagaimana kalau kita pakai software video editing yang gratis seperti DaVinci Resolve 17.2 versi gratis tentunya ya. Nah, ini tentunya pengujiannya akan beda dengan yang Adobe Premiere, tapi kita tetap uji ya. Jadi kalian bisa bandingkan antara pengujian DaVinci dengan DaVinci yang lain atau Premiere dengan Premiere, tapi kalian tidak bisa bandingkan antara DaVinci dengan Premiere. Source videonya sama tapi pengerjaannya yang sedikit berbeda. Videonya outputnya tetap sama di YouTube Full HD 60 dengan format file di MP4. Video kodeknya adalah H264 bukan H265 ya. Hasilnya adalah Full HD render test itu selesai dalam 4 menit 50 detik. Hasil yang lumayan kencang juga ya. Nah, untuk suhu kerjanya mirip-mirip dengan Premiere, dia sempat berada di kisaran 90-an derajat Celcius lalu dia turun ke 60-70 derajat Celcius. Nah, kalau untuk gaming gimana? Bisa juga sih. Performanya kurang lebih seperti ini kalau untuk gaming. Oke, gaming oke. Kemudian untuk SSD-nya gimana? Read-nya di 2446 Mbps dengan write hampir 2000 Mbps. Jadi ini adalah sebuah SSD yang cukup kencang. Beralih ke baterai test, kapasitas baterainya adalah 48 watt hour ya, dengan brightness 50%, volume 25%. Windows Power Mode kita taruh di better battery, kita bisa mendapatkan video playback kurang lebih 11 jam 35 menit. Ini mantap. Lumayan panjang ya video playbacknya. Lalu untuk charging, ini adalah charger 65 watt. Charging selama 30 menit itu bisa menge-charge dia sampai 44%. Berarti ini setara dengan video playback kisaran 4 jam 30 menit. Kemudian untuk sampai penuh dibutuhkan waktu 2 jam 10 menit. Kemudian untuk harganya, ya laptop yang satu ini yang kami uji ini emang cukup premium. Harganya di 34.850.000. Ini sudah mencakup 3 tahun garansi Premiere support dan penggunaan Windows 10 Pro tentunya di sini ya. Oke, hal yang perlu diperhatikan apa? Tetap ada yang perlu diperhatikan. RAM pada laptop ini adalah RAM onboard yang non-upgradable, tapi kapasitasnya emang 16 GB, kecepatannya juga udah tinggi. Kemudian untuk konektor, mungkin konektor pada laptop ini sendiri tidak segitu banyaknya, tapi tentunya karena ada 2 USB Type-C yang sebetulnya ada Thunderbolt 4, jadi kalian bisa menggunakan adapter atau hub ya, untuk bisa menggunakan konektor-konektor lain yang lebih lengkap lagi. Dan tentunya dari Lenovo juga menyediakan aksesoris seperti itu. Oke, kemudian berikutnya untuk poin-poin menariknya jelas ini adalah laptop Intel dari platform Evo. Ya, ini lengkap sekali ya. Instant wake-nya aktif, daya tahan baterainya mumpuni, kemudian chargingnya juga kencang, platformnya kencang, responsif. Dan ini adalah laptop bisnis dan enterprise yang sangat ringkas, kecil banget ini ya, ringan dan tetap kokoh. Bobotnya cuma 975 gram, materialnya juga mantap banget, carbon fiber ya, mewah dan premium sekali. Prosesornya juga prosesor vPro yang menyediakan tingkat keamanan berbasis hardware. Ini cocok banget buat laptop bisnis. Performance-nya oke banget untuk laptop setipis ini. Lalu karena prosesornya juga dia sudah punya dedicated AV1 hardware decoder, ini future proof ya. Layar IPS touchscreen resolusi 2K, color gamut 100% sRGB, sudah dukung fitur Dolby Vision. Jujur aja, tampilannya udah seperti layar OLED yang satu ini ya. Kualitas speakernya juga menakjubkan banget. Kemudian konfigurasi RAM-nya tadi 16 GB dual channel yang kencang, SSD-nya lega, konektor Thunderbolt 4 ada 2 pula di situ, Wi-Fi 6, fitur keamanan yang sangat lengkap, ada infrared camera, fingerprint, voice recognition, pendeteksi keberadaan pengguna dengan software Glance by Mirametrix ya. Lalu ada keyboardnya yang luar biasa enak banget dengan touchpad dan trackpoint yang luar biasa enak banget yang ciri khas laptop ThinkPad, dan dia pakai Windows 10 Pro.
Nah, fitur segudang karena Evo, ukuran yang mungil sekali, masih ada kemampuan ekspansi dengan adanya Thunderbolt. Kemudian membawanya kemana-mana juga enak banget karena mungil, kencang, dan baterainya awet. Ngetik super nyaman dan layar super keren. Iya, ini adalah sebuah ThinkPad sejati. Keren dan nyaman digunakan. Layak sekali dijadikan kuda beban atau workhorse dalam bekerja. Saya Deddy Irfan, Jaga TV. Sedikit peringatan buat kalian yang dananya mungkin masih bisa dipaksain untuk beli yang satu ini. Kalau kalian lihat ini dipajang dan kalau toh ini dijual bebas, jangan dicobain kalau kalian nggak mau mimpiin ini siang malam. Sekarang, saya harus cepat-cepat bungkus laptop ini dan pulangkan supaya nggak kelamaan megangnya. Entar saya jadi nggak kepengen mulangin loh.